Nah ya, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Wah, ini kameranya kurang pas ya. Nih. Terus dikit lagi. Nih. Ya. Ini mau acaranya santai-santai, ngobrol-ngobrol tentang sadar Allah, 3T dan ATP. Ngobrol bersama A.A. Yusuf yang dari mana? Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur ya. Jalan Jengki. Jalan Jengki. Apanya? Jalan Jengki nomor berapa? Jalan Jengki Gang Nusa Indah 1 nomor 21. Oh ya. Itu udah dengar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi karena ini masih pertama ya, coba live streaming atau siaran langsung. Gimana Bang Yusuf? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, kita kemarin itu kan mengalami beberapa keluh kesah dari jamaah, Mbah. Yang mengamalkan DN kok ya malah ngalamin keterpurukan, Mbah. Oh. Nah, itu kan kemarin itu saya telah ngobrol-ngobrol sama Pak Pur. Sadar Allah itu diaplikasikan di 3T dan ATP itu loh. Ini samaan iris nih, mari. Biar nggak ganggu. Terus apanya yang jadi masalah? Iya, di proses dalam kehidupannya. Oh. Gitu. Saya kok ngamalkan DN kok warung saya bangkrut, ngono loh, Mbak. Saya ngamalkan DN kok ya malah cerai, ngono loh. Iya. Jadi ternyata mereka malah sih terjebak dalam hal-hal seperti itu. Jadi hanya ketuhanannya saja tapi tidak diaplikasikan ke 3T dan ATP-nya. Iya. Rata-rata memang gitu ya. Jadi kita berspiritual itu kadang-kadang hanya berspiritual saja, tapi kita tidak berusaha untuk mengaplikasikan hasil spiritual kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di Padepokan Patrap sini kan konsepnya jelas ya. Jadi dari DNSA kita mendapatkan sadar Allah sampai tingkat yang setinggi-tingginya. Kemudian kita lanjutkan dengan sikap 3T. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu satu sikap yang harus yang perlu diaplikasikan ya. Nah, setelah kita punya sikap 3T itu, maka harus jalankan amanah. Setiap amanah ada tanda, setiap tanda ada perintah. Kalau segala aktivitas kita selalu jalankan amanah Allah, ya, insya Allah Allah akan berikan satu kondisi yang betul-betul kita butuhkan. Artinya dalam hidup kita akan merasakan satu kebahagiaan. Jadi nggak ada hidup susah, hidup kok susah. Itu berarti ada yang salah. Kalau tentang cobaan-cobaan ya, orang berspiritual itu memang tidak semudah membalik telapak tangan. Pasti ada jalan yang harus ditempuh. Itu berupa permasalahan-permasalahan, berupa pendidikan. Kalau menurut saya itu pendidikan. Gimana pendidikan itu untuk mendidik kita agar kita bisa meraih level yang lebih tinggi lagi. Itu bisa kita dididik melalui ekonomi, keluarga, kemudian teman-teman kita, sekitar kita, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Jadi kompleks sekali, sampai kita dididik masalah hawa nafsu. Gitu. Nah itu makanya kemarin itu ya memang di saat di lapangan dan menjalani kenyataannya itu ya memang kan tidak semudah kan gitu. Iya, nggak semudah yang dibayangkan, dan terus banyak juga yang punya investasinya yang terlalu tinggi, Mbak. Jadi mereka berpikiran kalau sudah kenal Allah itu ya jadi wali,
jadi semua bisa ngono loh Mbah. Jadi bisa kayak ting hadir ngono, ting ada ngono lah. Jadi malah akhirnya tekanan batin pemikiran seperti itu malah menjadi goyah. Jadi Ya goyah. biasanya kita akan terjebak di situ. Nah itu. Jadi itu termasuk sensasi-sensasi hidup ya. Nggih. Jadi selain sensasi dalam berspiritual, di kehidupan sehari-hari juga banyak sensasi-sensasi. Itu berupa apa ya, kelebihan-kelebihan. Baik yang diberikan Allah secara langsung maupun yang lewat yang lain-lain. Kadang-kadang kita terjebak di situ. Bisa gampang dibaca, bisa apalah sakti macam-macamnya itu. Ada pertanyaan mungkin? Jangan lihat di sini. Iya. Mungkin bagi teman-teman Yang mau tanya, mau bertanya Ya, boleh langsung yang penting suaranya ditanyakan. Alhamdulillah ini ada Bu Ari Sulyasti nyimak, Haris Julian nyimak, Adodi hadir. iya. Oke, bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan, kayaknya belum ini. Belum ada yang bertanya. Selamat malam Bu Ari yang di Jember ini. Jember. Jember ya. Ada Kemudian Kilurah. Kilurah ya. Kilurah ada ya. Halo Kilurah. Kilurah. Ini calon pemangku ya. Pemangku Padepokan. Padepokan Tulungagung yang insya Allah tanggal 21 kita resmikan. Terus ada Pak Dodi, Ya, Pak Tangerang. Dodi, Tangerang ya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam kita ber-DN, berzikir nafas, itu kita harus sebelum ber-DN harus bisa menghilangkan semua harapan-harapan, semua keinginan-keinginan, semua ilmu-ilmu itu harus kita nolkan. Jadi kalau kita nggak mengenolkan keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, kemudian yang lain-lain nggak kita kosongkan, nggak kita nolkan, itu nanti akan menghambat kita ber-DN. Ya. Jadi ketika kita sudah berusaha mengenolkan, baik ilmu-ilmu, kalau bahasa Jawa kawruh-kawruh itu kita kosongkan. Karena kita ke Allah itu harus murni. Nah, itu Pak. Harus murni. Jadi kita nggak bisa ke Allah itu membawa beban yang macam-macam ya. Iya, keinginan-keinginan yang ada dalam diri ya Mbak ya. Karena itu menggambarkan ego kita. Gila, Res. Ya. Nah itu pun ya baru terpahamkan, maksudnya baru dipahamkan Gusti Allah bahwa memang kemurnian itu memang perlu. Karena memang banyak yang masih terjebak dalam memikirkan ingin panah, ingin sibgo, ingin ini dan ingin itu. Jadi ternyata malah terjebak di situ, Mbak. Ya. Jadi ber-DN ya lurus Allah saja. Nah, lillah aja. Lillah aja, kita berjalan kehadiran Allah. Jangan ingin sibgoh, jangan ingin fana, jangan ingin ketenangan, jangan ingin, karena keinginan-keinginan itulah yang akan menghijab kita. Kita nggak akan sampai kemana-mana. Itu. Bahkan doa-doa pun yang telah kita panjatkan itu harus kita lupakan. Ya, doa. Istilahnya harus lillah lah berdoanya. Harus lillah, Jangan berharap dengan doa itu bisa merubah suatu keadaan gitu ya. Iya. Artinya dalam ber-DN itu kita doa itu pun kita hilangkan. Kita harus betul-betul kita ke Allah itu murni. Kalau kita ke Allah itu dalam keadaan katakan kita merasa kotor, kita merasa banyak dosa dan lain-lain, itu kita nggak usah nunggu untuk bersih dulu ya, nunggu suci dulu nggak usah. Sekarang ber-DN keadaan apapun ya berangkat aja ke Allah. Nanti dalam perjalanan Allah sendiri akan bersihkan semua hijab-hijab, semua kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Gitu bos. Beres memang, Mbah. Dan memang saya mengulas sedikit tentang 3T tadi Mbah. Ternyata memang kalau kita nggak aplikasikan dalam laku kehidupan sikap 3T ini memang berat. Karena di saat begitu kita mendekat itu kan diproses Mbah. Memang kadang ada yang diproses dalam ekonominya yang melorot gitu kan. Tapi kalau kita sadar menerima ketentuan Allah ya kan tanpa keluh kesah, sesungguhnya
di situ tidak akan berat gitu, karena menyadari bahwa ini dari Allah dan yang bisa membereskan Allah kan gitu. Lalu dilanjutkan dengan rasa syukur. Di saat dilanjutkan dengan rasa syukur itulah ada solusi-solusi yang memang Allah akan berikan gitu kan. Ya betul. Nah di saat sudah ada solusi, di situ kan meyakini dengan kebesaran Allah, ternyata masalah ini nggak ada apa-apanya ngono loh Mbak, dibereskan ngono loh. Iya benar. Alhamdulillah itulah. Memang seperti itu. Tapi dalam 3T itu yang paling berat adalah T1. Subhanallah. Subhanallah itu ya Allah Maha Suci. Artinya Allah itu mutlak kebenarannya. Termasuk perbuatan-perbuatan Allah itu benar. Itu kita harus bisa menerima secara ikhlas. Ya. Dan itu harus kita latih ya. Ketika kita berzikir, Subhanallah, itu kita afirmasikan dalam hati kita, ya Allah, aku menerima semua perbuatanmu, baik yang menyenangkan maupun yang enggak menyenangkan, baik yang membuat hidupku bahagia maupun yang buat hidupku menderita. Ya Allah, saya menerima semua problem telah Kau berikan padaku. Itu kita terus afirmasikan, dan itu nanti harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Jadi yang berat itu kalau ya kita terima rezeki, terima uang tiba-tiba, ya alhamdulillah kita bisa terima dengan ikhlas. Tapi ketika kita difitnah orang, ketika kita disakiti orang, itu menerima enggak? Itu. Jangan-jangan kita disakiti orang dendam. Ya itu artinya kita belum bisa menerima. Jadi subhanallah. Itu yang paling berat untuk perlu dilatih itu. Kadang-kadang kita kalau disakiti orang kita bisa tersenyum, kita mendoakan orang yang menyakiti kita, itu baru kita masuk pada wilayah subhanallah T1 itu. Kalau istri marah-marah kita ikut marah, ya kita nggak T1 lagi. Ya, kalau ditipu teman kita masih dendam, ya kita masih belum bisa menerima afal Allah. Kita masih menyalahkan orang. Kalau kita menyalahkan orang itu sama dengan menyalahkan yang membuat orang. Dan itu contoh ketika Mas Yusuf buatkan saya wedang jahe ini ya. Nah, setelah saya minum, waduh wedang jahenya ini enggak, wedang jahe yang enggak jelas dan lain-lain. Nah, ketika saya ngomong gini, wedang jahe yang enggak enak dan lain-lain, kira-kira Mas Yusuf marah enggak? Iya, walaupun ya marah. Diungkapkan mungkin di ya, sininya Allah juga gitu. Jadi kalau saya mencaci maki wedang jahe ini sama dengan saya mencaci maki yang membuatkan saya wedang jahe. Kalau saya mencaci maki manusia sama dengan saya mencaci maki yang membuat manusia. Ini yang harus kita sadari. Jadi kita harus selalu husnudzon. Itu masih wilayah T1 itu. Subhanallah. Kalau kita T1 belum bisa menjalani dengan baik, maka kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Itu ketika kita tahu-tahu dapat rezeki 5 juta, alhamdulillah. Tetapi ketika ada nggak punya uang, tukang kredit datang, bisa nggak kita alhamdulillah ya Allah, bisa nggak? Ya, kalau belum bisa, T1-nya dilatih terus. Gitu. Ibaratnya kemarin pun saya dapat pembelajaran itu seperti itu, Mbak. Kan biasanya di saat istri sakit gitu kan nggak terima, pasti gelisah gitu. Tapi kemarin begitu sakit, saya bisa menerima dan bersyukur gitu. Dan di situ saya pun jiwa saya kok bisa bersyukur. Yeah. Nah, ternyata saya bisa membaca hikmah. Hikmah kenapa kok Allah ini memberi istri saya sakit gitu loh. Yeah. Nah, setelah saya baca, oh ternyata Allah memberi istri saya sakit ini, saya bisa lebih mesra lagi, bisa nyuapin, bisa membantikan, bisa mijitin, lebih dekat lebih. Karena sering istilahnya jarang ketemu, karena istri saya kerja, saya pun sering keluar kota, kan. Nah, ternyata hikmah dari Allah memberi penyakit ini malah saya semakin dekat, semakin mesra, Iya, semakin dekat, semakin
malah semakin dekat pada Allah. Nah di situ ada rasa syukur, bersyukur kepada Allah. Jadi enggak gerusu, enggak grundel gitu loh. Jalankan apa yang diperintahkannya. Yos, tandanya amanahnya istri, tandanya ya sakit, perintah ya dibawa ke rumah sakit kan loh Mbak. Iya, betul. Nah itu tak jalanin. Tapi saya enggak berharap sembuh dari rumah sakit, sembuh dari obat ngono loh. Iya. Saya mengharapkan memang kesembuhan dari Allah ngono loh Pak. Tapi semua sudah tak lakoni. Nah, sampai 6 hari barulah istri saya bisa sembuh, kerja seperti biasa. Tapi hati saya tenang ngono loh, enggak grundel. Oh ternyata ini adalah aplikasi sikap 3T itu tadi. Ya benar. Nah itu saya sadari ternyata oh ini sikap 3T dalam kehidupan nyata. Dan memang di saat sudah disyukuri, diterima itu dengan kebesaran Allah dimudahkan untuk pengobatannya itu, gitu loh. Iya. Biayanya itu dimudahkan. Betul. Dan istilahnya enggak porat-parit kan loh, Mbak. Enggak ruwet. Enggak ruwet kan. Jadi oh ini yang dimaksud membaca hikmah kejadian. Yang istilahnya yang enggak enak ya, termasuknya yang enggak enak itu kan, Mbak. Iya. Ya toh. Kalau yang enak kan sehat kan. Jalan-jalan kita kalau kemari, tapi di saat dikasih nggak enak, suruh mandiin, suruh nyiapin air, suruh nyiapin makannya, nah ini kan ibaratnya kan sebuah keadaan yang nggak enak kan gitu. Yang biasanya enak-enak aja kan malah disiapin kan. Sekarang harus gantian. Betul. Nah, itu yang saya alami dalam aplikasi 3T. Dan memang saya juga kemarin itu kedatangan tamu juga yang baru, maksudnya jemaah baru Mbak. Ini lucu, beliau ini cerita ke saya bahwa hidup dia itu sebenarnya nggak pernah membuat kesalahan menurutnya kan Mbak. Iya. Taat lah, jadi manusia yang taat, beribadah 5 waktu, hatinya selalu berzikir, diisi dengan kata-kata asma-asma Allah kan Mbak. Nah di saat itu dia sering meminta berdoa itu langsung dijabah, minta umroh langsung dijabah, minta perusahaan langsung dijabah, minta istri langsung dijabah. Nah di pertengahan perjalanannya beliau itu tiba-tiba diambil semuanya Mbak oleh Allah. Nah ini di situ dia merasakan patah hati, istilahnya cintanya ke Allah itu patah gitu di tengah jalan. Karena menurut dia itu Allah udah nggak mau denger lagi dia gitu. Saya udah nggak mau ngomong lagi sama Allah. Dalam batin saya loh pernah tak alami kan loh Mbak. Iki keadaan kayak gitu tak pernah tak alami. Bahwa ya memang ternyata itu tadi ujian itu ternyata bukan hanya sudah kesusahan kesulitan, ternyata kan kesenangan pun jadi ujian. Tapi Allah pun kalau nggak memberikan kesulitan itu kita nggak paham gitu loh, makna berserah yang total itu seperti apa. Iya benar. Ternyata di saat dikasih susah akhirnya dipahamkan Allah, oh berserah itu yang mana wis ora ono perlawanan, angkat tangan wis sudah, jiwa raganya wis ora sanggup. Masih merasa sanggup ya malah masih semakin ditekan kan gitu. Kadang-kadang ego kita yang dominan itu ya. Ego kita dominan. Tapi seandainya kita bisa menyikapi bahwa seluruh permasalahan hidup kita itu satu pendidikan dari Allah ya. Pertanyaannya mengapa Allah mendidik kita dengan permasalahan-permasalahan hidup yang ada? Karena saking cintanya Allah pada kita. Jadi kita diberi pendidikan langsung dari Allah. Kalau kita sikapi ini sebagai pendidikan dan kita sadar bahwa itu tanda cinta Allah, di mana Allah ingin meningkatkan derajat kedekatan kita pada Allah SWT, nah disitulah kita bisa bersyukur. Apapun ujian kita, apapun permasalahan kita diberi rezeki banyak, kita diambil rezekinya, kita diberi istri, kemudian diambil lagi, itu tanda cinta Allah. Hasilnya apa sih? Hasilnya setelah dilewati kan akhirnya sadar dan semakin dekat pada Allah lagi kan. Nah itu, jadi kita memang harus husnudzon terhadap afal Allah itu. Tetap berprasangka baik ya. Iya.
Kalau kita berprasangka buruk ya itu yang problem nanti diri kita sendiri. Jadi stres, muncul permasalahan baru dan lain-lain. Nah, dengan menyikapi seluruh awal Allah ini sebagai pendidikan kita menuju ke Allah yang dekat, Allah yang sangat dekat, maka baru kita bisa bersyukur. Itu. Nah, terus tadi dibahas sedikit tentang ATP, Mbak. Ya. ATP, amanah tanda perintah, itu harus memang jelas ternyata. Kalau nggak jelas, kalau cuma 2, nah kata Pak Pur itu nggak usah. 2 apanya? Maksudnya tandanya ada, ya gitu, perintahnya ada, tapi amanahnya nggak ada, loh, Mbak. Iya. Ada amanahnya, ada tandanya, tapi perintahnya nggak ada, loh. Iya. Jadi ketiganya itu katanya harus semuanya baru itu dari Allah, katanya. Karena Iya. kalau dari Allah itu ya pasti, ngono. Iya, amanah tanda perintah itu sebenarnya kan satu kesatuan. Itu satu sebenarnya, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya perintah saja tanpa amanah itu tidak ada. Tidak ada. Kemudian tanda saja, di dalam tanda tidak ada perintah itu juga nggak ada. Ada amanah saja tanpa ada perintah tidak ada. Jadi ATP itu satu kesatuan. Jadi itu nggak bisa pisah. Pedomannya apakah itu amanah atau tidak itu hanya ya kembali ke syariat. Ini sesuai dengan perintah Allah atau enggak? Sesuai dengan syariat Islam enggak? Pedomannya hanya itu. Karena amanah itu kan titipan Allah. Yang di dalamnya ada perintah, pasti ada perintah. Nah, perintah Allah itu pasti sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Allah. Itu ciri orang yang bertakwa itu kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kita terima hanya tanda saja, kemudian kita jalankan ngawur tanpa ada perintah, ya akhirnya bukan amanah lagi. Ini akan timbul satu problem, satu masalah baru karena kita nggak amanah. Nah terus gini, Mbak, kita itu mencari-cari amanah. Wah itu kan yang kadang-kadang ya itu repot yang ya. Masih mencari-cari amanah saya apa. Nah itu amanah sebenarnya bangun tidur. Iya. Sadari bangun tidur, saya diperintah oleh Allah. Oh bangun tidur. Amanahnya jelas. Tandanya bangun tidur itu kayak apa sih? Kusam. Perintahnya apa? Ya mandi, itu jelas. Itu amanah, nggak usah nyari-nyari. Nggak usah dinyari. Setelah mandi mesti muncul amanah lagi. Ya. Amanahnya apa? Perut. Lapar. Perintahnya apa? Ya makan, sarapan. Nah, setelah sarapan mesti ada amanah lagi. Itu jadi seluruh aktivitas hidup kita itu harus kita yakini, kita sadari bahwa itu amanah Allah. Termasuk pekerjaan. Pekerjaan kalau kita sikapi sebagai ini kerja, saya harus bertanggung jawab, ada bos, saya harus taat peraturan, saya harus dapat gaji besar dan lain-lain, itu jadi satu problem. Tapi kalau kerja ini bukan pekerjaan, ini amanah. Ini amanah Allah. Maka kita jalankan perintah Allah. Jadi kita beraktivitas, kita bekerja itu bukan pekerjaan, itu amanah Allah yang harus kita lakukan. Jadi nanti nggak ada problem. Dapat duit, nggak dikasih duit, itu sama saja. Santai-santai saja. Santai-santai saja. Karena nilainya itu bukan dari duit itu. Nilainya adalah nilai ibadah kita, kemuliaan kita, karena bisa menjalankan amanah Allah. Nah, itu nilai yang tidak bisa diukur dengan duit. Nah ini sedikit saran, mungkin jenengan bisa memberi saran kepada jemaah-jemaah yang baru, ya, yang baru mengamalkan zikir nafas ini, yang masih mengalami problem-problem dalam perjalanan menuju Allah ini. Saran-saran yang bagus gimana, Pak Jen? Ya, jadi sebenarnya zikir nafas itu kita nggak usah rumit-rumit ya, kita jalankan yang sederhana saja. Jadi kita sadari diri kita, kemudian kita sadari Allah dengan sebutan yang paling simpel ya, tarik nafasu, keluar nafas Allah. Itu terus disadari terus. Juga pada waktu kita melakukan zikir nafas sendiri itu hilangkan pikiran, oh saya sudah level ini, saya mau ke level ini, hilangkan, itu harus hilang. Itu kemudian hilangkan juga keinginan-keinginan, ingin tenang, ingin bahagia, ingin
bisa memecahkan suatu masalah, ingin itu harus dihilangkan. Ya. Kemudian hilangkan target-target. Oh, saya harus sudah bisa sibgoh, saya harus sudah bisa ini, bisa itu, hilangkan. Kemudian juga jangan mengukur atau mencontoh teman-teman kita. Oh, teman-teman kita ketika DN perjalanannya dia tahu ini, sensasi ini. Itu cuek aja. Kita punya perjalanan sendiri, jadi itu abaikan saja semuanya. Jadilah diri sendiri ya, Pak? Ya, abaikan semuanya. Ke Allah saja. Jadi tanpa niat apapun yang selain Allah. Itu ke Niatnya Allah karena saja. Allah, tujuannya Allah. Tujuannya Allah. Jadi kita bisa kok berdoa, ya Allah, bimbinglah hamba menuju ke hadirat-Mu. Itu ada ucapan lah, ya Allah, bimbinglah hamba menuju ke hadirat-Mu. Itu kemudian tenang, sadari nafas, terus rileks. Kalau bisa perluas kesadaran, nggak bisa ya sadari aja nafas. Terus kemudian masukkan wa Allah. Terus seperti itu, latihan kita seperti itu. Dan itu lakukan istiqomah. Ya, saya sarankan setiap hari itu minimal 1 kali, ada waktu yang istiqomah dan tempat yang istiqomah. Contoh begini, saya punyanya waktu luang itu setelah Isya misalnya. Ya sudah, setiap hari setelah Isya itu diwajibkan sendiri, ya, diwajibkan sendiri. Pokoknya setelah Isya saya harus DN. Tempatnya di mana? Tempatnya di tempat tertentu di bagian rumah itu sahabat-sahabat semua itu bisa tentukan. Kalau saya DN di rumah itu enaknya di kamar, di tempat sholat atau di mana. Itu setiap setelah Isya saya DN di tempat itu. Itu rutinkan terus, istiqomah setiap hari gitu terus. Kemudian bantah ya sewaktu-waktu. Ketika males kerja, nggak ada yang dikerjakan, ya sudah. Tarik nafas, kemudian keluar nafas, Allah. Ketika malas seperti itu aja. Malas melakukan apa-apa. Mikir ini amanahnya apa, bingung juga. Saya sudah diam. Allah. Itulah. Dimanapun di sembarang tempat, yang penting jangan ditunjuk-tunjukkan pada orang lain. Gimana agar orang lain nggak tahu gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi sehari itu lebih dari 1 kali. Istiqomah aja. Dan tidak usah target apa-apa. Nanti setelah jenengan melewati level-level itu, baru, kalau sudah level 4 misalnya, itu baru tahu, oh ternyata saya sudah level 3. Kalau sudah sibgoh, oh ternyata saya sudah melewati level 4. Kalau sibgohnya terus istiqomah, oh ternyata saya sudah sibgoh. Itu akan tahu dengan sendirinya. Dipahamkan Gusti Allah, Pak. Bukan hasil harap-harap keinginan gitu, bukan ya. Jadi setelah kita istiqomah, dalam diri kita itu ada kekuatan untuk perubahan akhlak kita, merubah perilaku kita. Itu tandanya DN kita benar. Tetapi kalau kita sudah DN, kemudian perilaku kita tetap saja, itu DN-nya perlu dikoreksi. Ya mungkin sudah merasa sibgoh, merasa fana. Tapi fana itu sebenarnya bukan fana yang kita capai, tapi adalah itu dari memori kita. Karena karena kita sering, oh fana itu kosong, sibgoh itu gini. Akhirnya itu terbawa dan muncul. Oh saya berarti sudah fana. Tapi ketika itu dalam aplikasi kok tetap nggak ada perubahan perilaku, oh berarti fananya fana dari memori kita, halusinasi saja. Itu cara kita menilai diri kita sendiri. Itu dalam berdan, ya itu aja lakukan. Yang penting istiqomah. Jadi kalau misalkan dalam aplikasi, misalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, Mbak ya, maksudnya bukan dalam duduk timpu gitu, dalam di jalan atau kita lagi naik kendaraan umum, tapi hatinya tetap berzikir hu Allah, itu bagus juga ya, Mbak? Ya bagus juga. Untuk melatih istilahnya agar terlatih di saat nanti begitu duduk timpu, hati ini berzikir, ngikutin napas ngono ya. Itu untuk melatih itu bagus itu. Kalau lupa yang penting sadar Allah. Kuncinya kan di sadar Allah. Hu Allah itu jalan menuju kesadaran terhadap Allah, itu Allah. Terus itu.
Jadi itu untuk teman-teman yang baru belajar DN ya. Kalau sudah lama sih banyak pengalaman, tapi pesan saya jangan terlena dengan sensasi-sensasi yang ada. Itu jangan terlena. Dan terus ini bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan nanti bisa didiskusikan di sini bersama Mbah Jen juga saya. Ya, nanti kita diskusikan bersama. Ini kan walaupun wedangnya wedang jahe, tapi ini ngopi, ngobrol perkara iman, Islam dan ihsan. Nah, ngopi, ngobrol perkara iman dan ihsan. Ya. Ayo Mas, silahkan. Monggo. Monggo. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita live streaming. Duduk di sini. Ya sini biar kelihatan. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ngopi, ngobrol perkara iman, Islam dan ihsan. Ya. Waalaikumsalam. Agak-agak sini. Nggih, Pak. Pun kecak. Karo ngerokok. Santai-santai. Dari mana? Nyari Japukat. Japukat. Korek iki muning ndi? Korek. Kopinya bisa ambil di sana. Di termos. Monggo. Nah, saya di sini. Pun iki mawon, bukan dengan mawon. Ini belum ada pertanyaan ini. Ya alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan. Belum ada. Ayo teman-teman. Agak maju sedikit. Acaranya memang acara santai saja. Ngisi waktu luang. Ngisi waktu luang di Padepokan sebelum kemarin itu kan padat acara patrap gerak bersama Papur. Iya. Terus dilanjutkan DN di lapangan. Terus tanggal 21. Oh iya di Tulungagung 21, kemudian tanggal 10-11 April itu kita adakan acara mengusui Ramadan. Oh, ini ada pertanyaan, Mbah. Dari Pak Arif Setia Effendi. Oh, selamat malam Pak Arif. Cara melatih meluaskan kesadaran bagaimana, Mbah? Dan bedanya meluaskan kesadaran dengan membayangkan apa ya, Mbah? Iya. Jadi kadang kita repot sih kesadaran itu apa ya. Dan kesadaran kita samakan dengan pikiran ya. Jadi oke, kesadaran dulu. Kita sadar nggak punya tubuh? Oh sadar, ya berarti sadar. Kita sadar nggak duduk? Sadar. Kita sadar nggak kalau lagi merokok misalnya? Sadar. Kesadaran itu tanpa melalui proses pikiran. Jadi ya sadar gitu saja. Kalau didefinisikan secara spiritual itu sebenarnya ya sulit karena nggak ada kata-kata yang bisa mewakili. Jadi analoginya gitu. Sadar nggak saya duduk? Oh, ya sadar. Sadar nggak saya lagi ngobrol misalnya? Ya sadar. Sadar nggak kita punya tubuh? Sadar. Itu kesadaran. Kemudian dalam DN cara meluaskan kesadaran itu kita sadari tubuh kita, sadari. Nah, kemudian kita perluas saja. Kita sadari bahwa kita bumi misalnya, di atas bumi. Sadari aja. Oh, saya duduk di atas bumi. Sadari bahwa kita itu ada di salah satu bagian alam semesta. Ya, sadari aja. Terus kita perluas alam semesta. Nah, dalam perluas kesadaran, itu memang biasanya pikiran ngikuti. Jadi kalau kita bayangkan ini, bayangkan itu, ya udah nggak apa-apa. Ya. Terima aja bayangan-bayangan itu dan abaikan. Ya. Yang penting kuncinya dalam meluaskan kesadaran, jangan lupa menyadari nafas. Itu, menyadari nafas itu yang penting ya. Karena kita bisa meluaskan kesadaran itu juga bagus. Kalau kita nggak bisa meluaskan kesadaran kesulitan, ya sudah sadari nafas saja.
Terus sadari nafas sampai kita menyadari yang menciptakan nafas. Kita menyadari yang menafaskan kita. Setelah menyadari yang menafaskan kita, baru kita lafaz Allah. Itu nafas masuk nafas keluar Allah. Terus itu. Nanti kita akan sampai pada satu kondisi itu antara bangun dan tidur. Itu kalau saya ya. Jadi antara bangun dan tidur. Nah, tengah-tengah lah kira-kira. Kayak nyut itu pada saat nyut gitu, itu pikiran tertinggal. Jadi pikiran nggak jalan lagi. Itu hanya beberapa detik ya, beberapa detik. Kita kehilangan kesadaran, kita akan tertidur. Tahu-tahu udah tidur. Tapi kita kan harus jaga kesadaran. Kalau kita jaga kesadaran, ketika kita peluaskan kesadaran atau kita sadari Allah ya ketika nyut langsung fana. Kondisinya itu fana. Tetapi kalau kita masih saya tahu sinar, saya nampak orang berjubah, saya nampak ini. Itu masih level 1. Masih level 1. Jadi itu harus kita lewati. Ya memang sensasi-sensasi itu yang menggoda kita ya. Tapi kita abaikan saja karena kita ke Allah. Itu. Jadi kalau pada saat kita memperluas kesadaran, kita bayangkan semesta dan lain-lain ya aja, nggak usah bingung menghilangkan bayangan. Kalau kita bingung gimana cara menghilangkan bayangan, itu malah sensasinya semakin banyak. Contoh nih, ketika kita sadari, kita perluas kesadaran, pikiran kan ngikut. Kita pikiran ngikut. Kalau pikiran berusaha menghentikan pikiran, gimana caranya menghentikan pikiran? Ini pikiran ngikut ini. Ini pikir, muncul pikiran baru untuk menghentikan pikiran ini, ya kan double ini, nah, double. Kok nggak henti, akhirnya berusaha keras, nah, akhirnya ya pikiran nggak pernah berhenti, kita level 1 terus. Jadi terima aja, terima, terus abaikan. Itu yang penting, kuncinya yang penting sadari nafas. Kalau kita sulitan berluas sadaran, ya sadari nafas saja. Itu Pak siapa? Pak siapa? Oh ini? Enggak, ini loh yang tanya tadi. Pak Arif. Pak Arif ya, Pak Arif. Gitu Pak Arif ya. Semoga bisa membantu atau memberikan satu motivasi lah. Mungkin ada lagi? Sekarang belum ada lagi pertanyaannya. Ini Mas siapa namanya? Mas Eko. Mas Eko, silakan Mas Eko. Selamat datang Mas Eko. Nah, Mas Eko dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai banyak teman-teman. Nah, ini kita live streaming. Ya. Ini sini ini. Ini siaran langsung. Duh, aduh. Jadi rotor nih. Nah, asbak ini gini. Ini memang alisap kabeh. Jadi kemebul. Siaran langsung lagi. Gimana kemarin pengalaman DN-nya? Luar biasa. Bisa cerita? Luar biasa. Ceritakan Pak Eko. Gimana pertama kali kemarin DN sama Patrap? Kemarin sama Pak Awi itu sing rodok banter. Merasakan ada getaran-getaran. Itu ada apa? Ada yang enggak menerima di dalam tubuh. Saya lawan terus, dibimbing Pak Wid, alhamdulillah. Enak. Ya wis enak ya. Ya wis lah wis enak. Wis enak ya wis. Wong wis enak. Tinggal istiqomah saja. Nah, iki sekarang sesepuhe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Mbah. Sini Mbah. Ini Mbah. Jenengan. Ini Mbah. Ini. Mau diseneng karo Mbah Jen. Kowe ngejak-ngejak kok ora teko-teko. Iya, malah ngumpet nang kamar. Arep dadi Gus Luput. Bagus lho. Iki ya rokoke piye iki wong siaran rokok Iya. ngono. Siaran. Dua sik rokok. Guyon, Guyon watan. guyon waton. Jadi biar teman-teman Itu dian. ndak terkejut ya. Ini Pak Poyo ini beliau ini guru besar Patrap di Padepokan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar Patrap, itu beliau nanti yang membimbing. Ya, Patrap gerak, Patrap macam-macam. Jadi di Padepokan itu ada materinya ya, selain ada DNSA, kemudian sadar Allah itu ya, kemudian ada 3T, tasbih, tahmid, dan takbir, kemudian ada ATP, amanah tanda perintah, kemudian ada konseling Al-Quran, ada sholat khusyuk, dan lain-lain lah, banyak. Yang tidak ada itu ya yang nggak ada di sini. Yang nggak ada di sini. Jadi itu topik kita kali ini ATP 3T dan DN, sadar Allah lah. Itu. Jadi pesan saya pada sahabat-sahabat semua, yang penting istiqomah lah. Jadi hilangkan semua keinginan, istiqomah aja. Kemudian latihlah untuk merubah perilaku. Ya, merubah perilaku. Perilaku itu ada dua, ada perilaku batin, ada perilaku lahir. Ya, perilaku batin itu hubungannya dengan sifat-sifat ego itu ya, itu yang harus kita hilangkan ya. Merasa sifat-sifat kebencian, sifat-sifat iri, sifat-sifat mengeluh, kemudian sifat ngomongin kejelekan orang lain ya, ngerasani itu apa itu? Di depan maupun di belakang. Kalau di depan sih ada orangnya, itu jantan namanya ya. Ya jantan. Kalau ngomong mau maki-maki ya jangan lewat media sosial. Ketemu langsung orangnya, kemudian maki-maki di depannya, itu baru jantan. Kalau enggak ya enggak usah dilakukan. Karena apa? Karena mengotori hati kita. Itu mengotori hati kita. Jadi sifat-sifat riya itu kita harus berlatih untuk menghilangkan. Karena kita melakukan spiritual ya, zikir nafas kita ke Allah, kalau sifat-sifat itu nggak bisa hilang ya percuma gitu. Kemudian di 3T itu latihlah betul-betul T1 ya, subhanallah. Ya, subhanallah itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa menerima semua perbuatan Allah, baik yang menyenangkan, yang nggak menyenangkan, baik itu berupa permasalahan hidup, berupa fitnah, berupa apalah, disakiti orang dan lain-lain. Kita harus bisa menerima bahwa itu adalah afal Allah, itu perbuatan Allah. Ya. Afal Allah itu suci, ya. Afal Allah itu mutlak benar. Jadi nggak ada afal Allah salah, perbuatan Allah salah itu nggak ada. Perbuatan Allah itu mutlak kebenarannya, karena Allah maha suci. Ya, itu dilatih. Jadi kita berlatih menerima. Kalau kita bisa menerima, maka baru kita bisa bersyukur. Jangan bersyukur karena nikmat yang diberikan. Ya, bersyukur itu karena Allah. Contoh begini, kita dapat uang banyak, alhamdulillah. Nggak dapat uang banyak, menggerutu. Itu namanya kita masih bersyukur karena nikmat Allah. Bersyukur karena nikmat, bukan karena Allah. Tapi kalau kita bersyukur karena Allah, ya apapun perbuatan Allah, kita akan selalu bersyukur. Terus alhamdulillah, karena pada hakikatnya
Semua permasalahan hidup kita itu adalah pendidikan dari Allah. Itu tanda cinta Allah karena Allah ingin meningkatkan derajat ketauhidan kita, derajat kedekatan kita pada Allah. Kalau kita sudah bisa bersyukur, maka baru T3 kita bisa mengagungkan Allah, memuliakan kebesaran Allah. Dengan mengagungkan Allah, memuliakan, meyakini kemuliaan Allah, meyakini keagungan Allah, maka akan timbul satu motivasi, satu semangat. Allahu Akbar, itu satu semangat, satu motivasi yang menunjukkan bahwa kita itu bisa aktif ya, dalam hidup ini kita bisa aktif ya. Karena berserah itu bukan diam saja di kamar dengar nggak melakukan aktivitas apa-apa, itu bukan berserah, itu namanya malas ya. Tapi kalau berserah itu selalu menjalankan amanah Allah ya, karena setelah 3T ini kelanjutannya adalah ATP, amanah Allah, amanah tanda perintah. Jadi orang berserah itu orang yang selalu aktif menjalankan amanah Allah ya. Dalam satu amanah itu pasti ada tandanya. Tanda itu mulai dari yang kasar sampai tanda yang halus ya. Tanda yang kasar itu yang gimana? Tanda yang kasar itu ya yang biasa kita tangkap dengan panca indera kita ya. Contoh misalnya amanahnya guru, tandanya jam 7 sudah bel masuk, itu tanda ya. Maka perintahnya segera berangkat mengajar, nah, itu tanda. Jadi itu tanda yang kasar. Nanti ada tanda-tanda yang halus yang membutuhkan kepekaan jiwa kita untuk bisa menangkap tanda. Ya, tanda itu isyarah ya, atau firasat atau ayat, itu tanda. Nah, oleh karena itu kita perlu juga melatih kepekaan jiwa kita untuk bisa menangkap tanda dan menjalankan perintah Allah. Itu jadi ATP-nya bisa jalan. Kadang-kadang amanahnya tubuh, perintahnya tandanya, perintahnya makan, itu yang kasar. Tapi belum tentu juga. Kalau kita semakin peka terhadap perintah-perintah Allah, bisa juga amanahnya tubuh, tandanya lapar, perintahnya jangan makan. Itu. Jadi kita tidak diperintah makan, tapi kita diperintah jangan makan. Nah, mengapa Allah memerintah jangan makan? Agar kita bisa nyaman, agar kita bisa enjoy, agar kita bisa bahagia, merasakan kenikmatannya perut lapar. Dan itu hikmahnya kita bisa empati pada saudara-saudara kita belum bisa makan itu. Jadi kita perlu melatih kepekaan jiwa kita. Ya, bagaimana cara melatih kepekaan jiwa? Itu mungkin pada live streaming berikutnya ya. Karena ini kita batasi hanya sampai pada ATP saja. Itu. Sekian dulu. Jadi semoga obrolan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Kami sekeluarga obrolan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya berdoa semoga sahabatku semua, jamaah DNSA dan semua pemirsa live streaming ini mendapat karunia, mendapat lindungan, mendapat bimbingan dari Allah SWT dan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.